Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Saudaraku, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang saya cintai, di video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita terkait dengan persoalan agama. Nikah atau pernikahan adalah sebuah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi pernah mengingatkan kepada kita, An-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang sudah mampu secara lahir dan batin untuk melakukan pernikahan tapi enggan untuk melakukannya, falaysa minni. Maka kata Rasulullah, dia bukanlah golonganku. Tapi yang harus kita pahami, tujuan dari pernikahan itu yang pertama sekali adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk menuntaskan naluri manusiawi kita sebagai makhluk Allah yang hidup di permukaan bumi ini. Itulah sebabnya kenapa nikah itu diperintahkan kepada kita untuk terhindar dari perbuatan yang sangat menjijikkan dan sangat kotor, yang sering kita katakan dengan istilah zina. Maka jalan yang harus kita tempuh untuk menghindari perbuatan zina tersebut adalah, maka jangan lakukan pacaran. Jangan sering duduk dengan orang yang bukan mahram kita. Oleh karena itu, nikah adalah solusi yang sangat tepat bagi kita seorang muslim untuk menjalaninya sehingga ridho Allah turun kepada kita, dan insya Allah naluri kita sebagai makhluk manusia biasa untuk mengenal lawan jenisnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tujuan dari pernikahan itu adalah untuk melanjutkan generasi Bani Adam. Kita adalah Bani Adam yang sudah dianugerahkan Allah menduduki posisi sebagai khalifah. Khalifah fungsinya adalah mengatur kehidupan dunia. Tidak ada makhluk sesempurna manusia, maka sempurnakan kita dengan akhlak yang baik seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita telusuri ajaran agama ini semakin dalam, maka ternyata bisa kita ketemukan bahwa akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Ternyata akhlak Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Maka bagi kita, Al-Quran adalah petunjuk pedoman hidup, senantiasalah bersikap, berbuat, bertindak, berperilaku sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang keempat, yang harus kita pahami, biasanya orang kalau melakukan pernikahan, ya, tentu diiringi dengan walimatul urus. Kalau kita sering menyebutnya dengan pesta pernikahan. Penting bagi kita memahami bahwa pesta pernikahan tentunya bukan sesuatu hal yang dilarang, tapi harus kita patuhi rambu-rambu yang sudah diajarkan oleh dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Karena Al-Quran mengingatkan kepada kita, udkhulu fis silmi kaffah. Beragama Islam itu harus totalitas. Berbicara, berbusana, berjiran tetangga, menjalankan atau melakukan walimatul urus harus mencerminkan diri kita seorang muslim. Itulah sebabnya kenapa beragama Islam ini dalam pandangan saya tidak dibenarkan Allah kita jalankan setengah-setengah. Tetapi harus kafah, harus totalitas. Beramal ibadah harus totalitas, berumah tangga harus totalitas. Insya Allah ketika ini kita amalkan, kita jalankan, insya Allah kita akan mampu menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada orang bertanya, Ustadz, apa sih
cara yang harus kita tempuh untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita artikan makna sakinah, itu secara harfiah maknanya ketenangan. Bagaimana kita bisa mewujudkan rumah tangga kita itu di dalamnya ada ketenangan. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah banyak beramal ibadah, dan salah satu di antaranya lagi adalah rajin membaca Al-Quran. Karena Rasul pernah mengingatkan sama kita, jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Maknanya, jangan sampai kita punya rumah tangga, tapi di dalamnya tidak pernah dilakukan atau tidak pernah menemukan penghuninya membaca Al-Quran. Maka budayakan membaca Al-Quran di rumah kita. Suami membimbing istri jikalau tidak memahami. Kalau sudah memahami, istri dan suami tentu harus membimbing dan mengajari anak-anaknya. Mawaddah, ada rasa cinta, maka kedua belah pihak harus saling mencintai. Suami mencintai pasangannya sepenuh hati, pun begitu sebaliknya. Tidak boleh membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Ini salah satu kiat sukses agar rumah tangga kita itu mawaddah, penuh dengan rasa cinta. Warahmah, ada kasih sayang. Tentu kita harus memiliki kasih sayang yang berlebih untuk pasangan kita masing-masing. Syukuri kelebihannya, terima kekurangannya. Pun begitu adanya, cintai keluarga pasanganmu sebagaimana engkau mencintai keluargamu sendiri. Tentu saudaraku, video ini saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari sama-sama kita mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sembari kita